Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Hewan Ihsan Sumirat, di channelnya Catatan Dr. Hewan Ihsan Sumirat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyebab dari kucing yang diare dan pertolongan pertamanya itu apa. Oke, sebelum itu mari kita lihat yang mau lewat dulu. Teman-teman, sebetulnya jika membicarakan kucing diare itu biasa terbagi dua, teman-teman. Ada yang non-infeksius dan ada yang infeksius. Kita bahas dulu dari yang non-infeksius, nanti beserta dengan pertolongan pertamanya itu dikasih apa biasanya. Oke, dari yang non-infeksius itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, karena pergantian pakan yang tiba-tiba. Yang kedua, karena pemberian susu yang mengandung laktosa. Dan yang keempat, itu biasanya karena stres. Stres itu dibagi dua ya teman-teman, stres lingkungan dan jika stres kalau misalkan ada kucing yang ditinggalkan sama owner tersayang, itu pun dia bisa stres dan bisa menyebabkan diare. Oke, yang pertama teman-teman, kita bahas yang pertama itu adalah pergantian pakan secara tiba-tiba. Nah, jika memang pergantian pakan ini akan dilakukan secara seterusnya, baiknya untuk menghindari diare itu bisa menggunakan cara yang jangan langsung diganti, tetapi bertahap. Bertahap artinya seperti ini. Anggaplah kucing ini makan pakan A dan pakan B yang akan diganti baru. Nah, itu biasanya digantinya bertahap. Misalkan pakan A yang lama itu masih 75%, pakan B itu 25%. Itu dilakukan selama 1 minggu. Selebihnya, minggu berikutnya adalah 50-50. Pakan A yang lama 50%, pakan baru itu 50%. Nah, untuk minggu ketiga itu bisa langsung diganti jadi pakan yang baru total atau pakan yang baru 75%, pakan yang lama itu 25%. Jadi tinggal pilih. Itu jika pakannya akan diganti secara permanen dari pakan A yang lama ke pakan B. Tetapi biasanya masalahnya adalah owner itu kalau misalkan ke pet shop, aduh ini pakan yang lama nggak ada nih, oh ternyata dikasih opsi nih sama babang pet shopnya pakai pakan yang B. Nah, owner pasti harus ya setidaknya mengikuti karena tidak ada pakan pilihan lain yang biasa dia pakai, itu nggak ada. Nah, pada kasus ini biasanya dia diare. Kenapa bisa diare itu? Biasanya flora dalam tubuh kucingnya itu tidak kuat. Itu jadi meningkatkan motilitas usus menyebabkan terjadinya diare. Nah, untuk mengurangi diarenya bagaimana, Dok? Ada beberapa cara, tidak usah pakai obat tentunya. Yang pertama, itu biasanya pakai Lactobi. Lactobi itu adalah probiotik yang ada dalam satu kemasan gitu. Jadi itu bisa memperbaiki flora dalam tubuh kucing di dalam saluran pencernaannya. Untuk Lactobi ini, penggunaan biasa 1 bungkus itu 2 kali pemberian. Ya, nanti itu dicampur dengan air dan dicekokkan ke kucing. Nah, penyimpanan Lactobi juga kalau bisa di dalam lemari es karena dia probiotik. Kalau misalkan terkena panas secara langsung itu bisa mematikan bakteri-bakteri baik yang ada di dalamnya. Kalau contohnya seperti Yakult ya, itu salah satu probiotik juga ya untuk bergunakan untuk manusia. Seperti itu. Nah, yang kedua itu pemberian Norit. Pemberian Norit bisa 1 atau 2 butir pagi dan sore. Oke, 2 kali saja setiap harinya. Nah, jika pemberian Norit sampai 3 hari atau pemberian Lactobi selama 3 hari tidak berefek sama sekali, itu bisa dibawa ke dokter hewan. Ya, karena khawatirnya ada komplikasi di dalam pencernaannya. Nah, selain 2 ini juga bisa menggunakan pakan khusus untuk digestif atau digestive care atau untuk khusus untuk digestifnya itu juga ada. Nah, itu biasanya dari merek Royal Canin, Science Diet, Happy Cat juga kalau nggak salah ada. Nah, jadi itu bisa menggunakan itu. Itu jika pakan diganti secara tiba-tiba. Lalu yang kedua adalah pemberian susu berlaktosa. Secara kita tahu teman-teman, memang tidak semua kucing, tapi pada dasarnya kucing itu adalah hewan yang laktosa intoleran. Jadi mereka tidak memiliki enzim untuk memecah laktosa. Nah,
Tidak adanya enzim untuk memecah laktosa ini membuat motilitas usus menjadi meningkat sehingga terjadinya diare di dalam kucing. Jadi jangan pernah memberi susu kucing sembarangan. Kalau misalkan memberikan susu kucing, carilah susu yang non laktosa atau khusus susu untuk kucing. Kalau misalkan mau pakai yang manusia itu yang cari non laktosa. Biasanya SGM non laktosa ya. Itu biasa yang saya sarankan. Jangan Denko, jangan susu ultra, itu disarankan tidak. Nah, jika terlanjur menggunakan susu yang berlaktosa dan kucingnya diare, itu bisa menggunakan treatment yang sebelumnya tadi, yang di awal, seperti pergantian pakan yang tiba-tiba. Sama, kita batasi waktu 3 hari ya teman-teman. Pemberian Lactobi selama 3 hari, pemberian Norit selama 3 hari, atau pakan khusus digestif selama 3 hari. Ya, jadi itu. Kalau misalkan selama 3 hari ini tidak ada perbaikan, bisa dibawa ke dokter hewan. Yang ketiga itu biasanya karena cacingan, teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, kucing itu pemberian obat cacingnya minimalnya itu adalah 1 bulan sekali, maksimal paling lamanya itu 3 bulan sekali. Jadi tidak seperti manusia yang 6 bulan sekali. Nah, ketika pemberian obat cacing ini sudah lewat jauh dan tiba-tiba kucing diare, bisa saja itu karena cacingan. Oke. Nah, biasanya pun pada cacingan ini ada yang cacingnya keluar, ada yang cacingnya tidak gitu. Tapi bisa diindikasikan jika sudah lama tidak diberi obat cacing dan dia tiba-tiba diare, itu bisa diindikasikan karena cacingan. Nah, pemberiannya apa? Yang pertama pastinya harus dihilangkan dulu cacingnya dong dengan pemberian obat cacing. Untuk pemberian obat cacing pada kitten dan dewasa itu nanti ada di sini ya. Bisa dilihat, nanti linknya aku simpan di deskripsi. Nah, pemberian obat cacing terlebih dahulu, jika setelah pemberian obat cacing 2 atau 3 hari setelah pemberian obat cacing itu tetap diare, bisa menggunakan cara yang sama. Seperti karena kasus pergantian pakan secara tiba-tiba dan penggunaan susu laktosa. Oke, yang keempat itu biasanya karena stres lingkungan. Stres lingkungan itu apa sih dok? Stres lingkungan itu karena biasa perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Dari yang panas banget itu bisa jadi yang hujan tiba-tiba dan itu dingin banget. Oke, nah itu biasanya memicu stres lingkungan atau stres pada kucing sendiri sehingga menyebabkan diare. Nah, jika seperti itu, solusinya sama seperti di awal tadi, penggunaannya seperti itu selama 3 hari. Jika 3 hari tidak ada perbaikan, dibawa ke dokter hewan. Dan yang kelima, itu biasanya stres karena ditinggal orang tercinta. Itu ada kejadiannya. Gitu. Dan yang menggantikannya bisa saudara, bisa cat sitter dan lain-lain. Itu tidak seapik majikannya atau misalkan tuannya yang sedang pergi. Itu juga bisa menyebabkan diare. Pun mengatasinya sama seperti yang awal. Nah, itulah teman-teman 5 penyebab diare yang non-infeksius, kecuali tadi cacingan. Oke, tapi maksudnya nggak sebahaya yang nanti akan saya jelaskan mengenai infeksius. Dan untuk cara mengatasinya tadi sudah saya jelaskan di awal, dan ada tambahan satu lagi yang saya lupa, pemberian tempe teman-teman. Kenapa pemberian tempe? Karena di situ ada ragi. Nah, ragi ini itu adalah termasuk ada probiotiknya juga. Jadi bisa digunakan. Caranya adalah tempenya dikukus, kalau bisa jangan direbus, tapi dikukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, setelah empuk, itu tempenya itu dikemas-kemas sampai lembut dan ditambahkan wet food. Oke, ditambahkan wet food dan dicampurkan. Kenapa ditambahkan wet food? Biasanya jika tempe saja mereka jarang mau. Itu karena tidak ada rasa dan baunya tidak semenyengat ketika diberikan wet food. Itu bisa dicoba, teman-teman ya. Lalu yang kedua teman-teman, penyebab diare pada kucing itu karena infeksi. Yang pertama karena infeksi bakteri, itu bisa. Yang kedua karena infeksi protozoa, dan yang paling parahnya adalah karena infeksi virus. Oke, infeksi bakteri banyak, bakteri yang menyerang pencernaan, salah satunya salmonella kalau tidak salah ya. Salmonella itu bisa menyebabkan diare juga. Lalu protozoa juga, amuba, itu juga bisa menyebabkan diare. Dan yang paling parah virus itu biasanya Panleukopenia yang bisa menyebabkan diare dan sangat cepat membuat kucing mati.
Oke, nah cirinya apa sih dok antara yang tidak infeksi dan yang infeksi? Biasanya kalau yang tidak infeksi itu kucing masih tetap mau makan dengan diare yang cair dan lain-lain. Misalkan diarenya bukan lagi yang moist ya, atau yang bentuknya ada, tapi benar-benar cair, tapi dia masih mau makan. Itu kemungkinan tidak ada infeksi. Kemungkinan tidak ada infeksi. Berbeda dengan yang berinfeksi. Kalau yang berinfeksi itu biasanya ada penurunan nafsu makan kucing. Kucing menjadi murung dan dehidrasi. Oke, jadi ada bedanya ya. Kalau misalkan tiga ini itu bedanya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah terlihat kucing murung, diare, tidak mau makan, lalu selaput membran lipitan yang ada di sini itu mengangkat, segera bawa ke dokter hewan. Karena itu memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dok, kalau misalkan kucing nih tidak mau makan, lemas dan lain-lain, boleh diberikan tadi treatment tanpa obat yang seperti kalau kucingnya non infeksius itu bisa boleh dicoba. Cuma kalau misalkan sampai 3 hari ini tidak ada perbaikan dan diarenya makin sering, lalu kucingnya semakin lemas, lalu kucingnya semakin terlihat murung, segera dibawa ke dokter hewan. Oke, paling itu saja dari saya mengenai penyebab diare pada kucing dan cara mengatasinya seperti apa. Mudah-mudahan infonya bermanfaat. Terima kasih untuk tetap menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian semua. Sehat terus, Anabul di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.